Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan di chapter ke-8 nanti kita tidak akan belajar kelas kata yang baru ya, tapi kita akan belajar gandengan-gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada jenis soal yang cara mengerjakannya cukup mudah, teman-teman, yaitu tinggal mencari petunjuk gitu ya. Jadi mencari satu kata, nanti tinggal nyarikan gandengannya di titik-titik. Karena di soal structure TOEFL itu ada jenis soal yang menanyakan gandengan-gandengan kata. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja paired words atau gandengan kata. Untuk gandengan kata yang pertama itu ada di kelas kata conjunction. Jadi di keluarganya conjunction, lebih tepatnya keluarga conjunction fanboys ya, teman-teman, yaitu but, biasanya ada also-nya. Jadi but also, ada juga or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Atau kebalikannya, kalau ada not only pasti ada but, teman-teman. Nah, biasanya also-nya tidak ditulis gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Nah, nanti yang dihilangkan salah satu ya, teman-teman, biasanya yang depan atau yang belakang. Nah, nanti yang tidak dihilangkan itu jadi petunjuk teman-teman menjawab. Misalnya ada not only di soal, nah biasanya nanti but-nya dihilangkan. Atau kebalikannya, nanti ada but also, not only-nya di soal dihilangkan jadi titik-titik. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal nyarikan not only-nya. Nah, berikutnya selain not only but also kita punya or. Nah, or ini biasanya sebelumnya ada either atau whether, teman-teman. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Jadi, kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Gitu ya. Nah, berikutnya ada nor. Nor ini sebelumnya ada neither. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan tersebut itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir kita punya and, gandengannya adalah both. Jadi both and. Nah, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Itu both-nya tidak perlu diartikan, nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Lanjut, selain conjunction yang punya gandengan kata dan sering keluar di soal structure TOEFL, itu adalah di bab perbandingan. Jadi bukan kelas kata, tapi ungkapan perbandingan, teman-teman. Nah, ungkapan perbandingan itu ada tiga, ya. Yang pertama ada positive degree. Caranya kita bilang sama dengan atau tidak sama dengan, gitu ya. Nah, untuk bilang sama dengan itu ada beberapa cara. Teman-teman bisa pakai us, nanti setelahnya diikuti kata sifat atau kata keterangan, kemudian ditutup kembali pakai us. Misalnya, us expensive us, sama mahalnya dengan. Us fast us, sama cepatnya dengan. Gitu ya. Selain us, kita juga bisa pakai the same. Artinya sama. Nanti gandengannya juga us, teman-teman. The same us. Kemudian not so, artinya tidak sama. Gandengannya juga us. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, berikutnya kita punya comparative degree. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, teman-teman biasanya pakai more ya. Jadi more than atau than. Nah, tapi teman-teman ada informasi lagi yaitu rather. Jadi rather itu juga bisa digandengkan dengan than. Nah, biasanya kalau di soal structure TOEFL, rather itu nanti diikutkan dengan would. Jadi would rather. Gitu ya. Artinya lebih memilih atau lebih suka. Oke, jadi would rather atau more nanti gandengannya adalah than. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Nah, ini teman-teman bacanya route boleh, route juga boleh. Nah, nanti kalau diartikan rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang lainnya atau rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir kita punya superlative degree. Superlative degree itu caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris ya. Yaitu teman-teman bisa pakai the most atau the est.
gitu ya. Nah, kalau the most biasanya yang pakai more, teman-teman. Misalnya expensive, misalnya beautiful, itu kan pakainya more. Nah, sedangkan the est ya, yang pakai tambahan akhiran est itu yang kalau di more pakainya er. Contohnya bigger. Nah, itu kalau di superlatif the biggest, gitu ya. Misalkan lagi murah itu cheaper. Nah, maka untuk bilang yang paling murah itu the cheapest. Seperti itu. Nah, kemudian gandengannya superlatif nanti adalah of, bisa in, bisa among, ataupun preposisi-preposisi yang lain. Nah, untuk among itu artinya di antara ya, teman-teman, tapi berbeda dengan di antara yang between. Kalau between itu di antara dua, oke, si A dan si B. Sedangkan among itu di antara banyak, di antara kumpulan, teman-teman. Gitu ya, makanya setelah preposisi among itu harus diikuti benda jamak. Gitu ya. Nah, untuk contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ungkapan perbandingan dan yang terakhir ini materi kita kemarin, teman-teman, tentang preposisi dan juga keterangan. Nah, preposisi dan juga keterangan itu ada gandengannya juga, gitu ya. Yang pertama kita punya from, itu nanti gandengannya adalah to. Jadi from-nya itu dari, to-nya hingga atau sampai, gitu ya. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Oke. Nah, berikutnya kita punya between gandengannya adalah and. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Oke, jadi Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Nah, berikutnya, to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu atau pakai enough, artinya cukup, nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau teman-teman mau pakai enough juga bisa. You are old enough to participate in the competition. Jadi kamu sudah cukup tua atau umurmu sudah cukup untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya so, gandengannya adalah conjunction that ya, teman-teman. So-nya di sini artinya adalah sangat. That-nya artinya sehingga. Gitu ya. Contohnya adalah, maaf teman-teman. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uang saya terhadap, maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Nah, di situ ada susunan so diikuti kata sifat hot. So hot, sangat panas. Kemudian setelah kata hot, kata sifat itu diikuti conjunction that, artinya sehingga. Nah, berikutnya kita punya such that, teman-teman. Ini artinya mirip sekali dengan so that, yaitu such-nya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya adalah kalau kita pakai such, harus ada kata benda dulu, ya, baru ketemu dengan conjunction that. Contohnya adalah, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas, sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, itu kalau teman-teman lihat di setelahnya such hot, ada kata benda weather dulu, baru diikuti conjunction that. Nah, itu yang membedakan so that sama such that, teman-teman. Kalau so tadi itu cukup so hot that. Kalau such harus ada bendanya dulu, jadi such hot weather that. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya such, gandengannya us. Nah, ini beda arti ya, teman-teman. Such di sini artinya beberapa. Gitu ya. Kemudian diikuti benda jamak. Nah, us-nya artinya seperti atau misalnya, gitu ya. Contohnya adalah, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini.
Nah, berikutnya kita punya ungkapan urutan ya, bukan cuma the first, teman-teman. Misalnya the second, the next, the last. Nah, itu kalau di soal structure TOEFL nggak tahu kenapa sering sekali yang hilang adalah gandengannya yaitu to verb satu. Gitu ya. Contohnya adalah, nah ini kalau yang jadi petunjuknya itu yang saya hafal teman-teman itu adalah the first-nya. Jadi pasti ada the first, the last gitu ya. Nanti yang jadi jawaban adalah to verb satunya. Nah, contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu kecewa atau sedih, misalnya gitu. Nah, artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Karena saya bukan orang terakhir di dunia ini, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini jangan dihafal. Nanti saran saya teman-teman setelah kelas saya kirimkan rekaman, dicatat di buku catatan teman-teman dan ketika latihan sering-sering dilihat. Nah, boleh teman-teman screenshot dulu atau teman-teman foto dulu nanti supaya sambil latihan bisa sambil dilihat. Nah, sambil ada pertanyaan dulu juga nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Sepertinya sudah difoto ya, dan saya rasa tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita ke latihan soal, ke contoh soalnya dulu, mohon maaf. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, caranya teman-teman cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb 2 ya, yaitu wrote, teman-teman. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, secara kalimat, kalimat ini sudah lengkap ada subjek sama predikat. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya kata wrote itu ada fanboys, yaitu but. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Artinya kalau setelahnya ada verb 2, sebelumnya ini juga harus ada predikat verb 2, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan di situ tidak ada, otomatis kita carikan verb 2 di sini. Nah, di pilihan ganda itu agak panjang karena but-nya ada also-nya, teman-teman. But also itu gandengannya adalah not only. Nah, jadi cari yang not only verb 2 susunannya gitu ya. Nah, di pilihan ganda yang not only verb 2, jawabannya cuma satu ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu. Jawabannya adalah yang alpha. Di situ ada not only produced. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu kebalik ya, teman-teman. Harusnya not dulu, baru diikuti only. Jadi materi kita terakhir yang jatuh adalah eh, negation dulu ya, baru distinguishing. Jadi ini kebalik. Kalau yang kalau yang Charlie, teman-teman, produce itu kan butuh objek gitu ya. Sedangkan only di keterangan, tapi misalkan only itu menjelaskan more than juga nggak apa-apa sih. Cuman karena but also harus ada gandengan not only-nya, maka yang Charlie ini kehilangan gandengannya but also, yaitu not only. Gitu ya. Nah, kalau yang delta tidak ada not-nya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari predikat. Di situ ada auxiliary verb berupa did not grow ya. Auxiliary did, verbnya adalah grow. Subjeknya adalah we, kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, untuk informasi buat teman-teman, as di situ adalah petunjuk teman-teman menjawab ya, karena as-nya di situ diikuti kata keterangan. Nah, kalau as diikuti kata keterangan atau kata sifat, maka itu artinya as-nya adalah sama. Sama dengan, maka kita kehilangan dengannya di sini teman-teman, yaitu as satu lagi. Gitu ya. Dan as itu nanti bisa menjadi conjunction, teman-teman. Artinya setelahnya as itu sama kayak more than. Setelahnya than itu boleh diikuti subjek predikat. Kalau diinversi pun juga boleh juga ya. Jadi as prolifically as does it today.
itu juga boleh. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Oke, gandengannya us adalah us juga. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena us ini artinya banyak banget, teman-teman. Sering banget di soal itu us-nya dijadikan pengecoh. Kalau us itu diikuti kata benda, misalnya as a teacher, sebagai seorang guru. Nah, jadi us-nya itu bukan sama, tapi artinya adalah sebagai, dia preposisi. Artinya bukan penanda gandengan kata. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi harus cek dulu setelahnya as apa. Kalau kata keterangan atau kata sifat itu baru bisa as-nya diartikan sama seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Lanjut ke contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada auxiliary can, verbnya adalah live ya. Subjeknya adalah di tengah-tengahnya itu, teman-teman, walking fish. Nah, ini inversi ya, materi kita hari keempat. Kenapa kok diinversi? Karena ada negative adverb. Keterangan yang maknanya negatif dipindah di sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Oke, maka jadi penanda inversi nomor 3. Oke. Nah, kemudian di situ ada predikat lagi yaitu can travel, subjeknya they, tapi belum ada conjunction. Nah, berarti di sini kita carikan conjunction. Nah, tapi di depan tadi kita sudah nemu not only ya. Not only gandengannya adalah but also, maka carikan but di situ, teman-teman. Nah, but-nya itu berarti sebagai conjunction. Gitu ya, fanbase yang menghubungkan dua SP karena sebelumnya ada satu koma juga. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi, tidak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah untuk jarak yang dekat atau jarak yang pendek gitu ya, teman-teman, di atas daratan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan materi kita hari ini. Nah, sambil teman-teman nanti melihat yang saya minta untuk difoto atau di screenshot tadi ya, silahkan nanti dikerjakan soal-soal berikut ini. Nah, saya mute dulu dan saya setting supaya teman-teman bisa mengirimkan jawaban hanya ke saya ya. Silahkan, di sini ada satu soal. Maaf teman-teman. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Bravo dan juga Charlie. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya adalah ada Lovelace. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction ya, teman-teman, yang menghubungkan dua SP, kalimat sudah lengkap. Nah, di sebelum titik-titik, petunjuk teman-teman menjawab adalah kata the first. Oke, gandengan dari the first adalah to verb satu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bravo kita masukkan ke dalam titik-titik, nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan predikat, gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction which, subjek lagi she, predikat wrote. Nah, nggak bisa, teman-teman. Conjunction which itu salah satunya harus hilang. Setelahnya ya, entah subjek, entah objek, salah satu harus hilang. Tidak boleh lengkap. Nah, itu materi kita hari ke-10 sebenarnya. Tapi karena keluar di sini, mau nggak mau saya bocorkan sedikit. Saya kasih spoiler gitu ya, teman-teman. Jadi conjunction which yang artinya yang, itu setelahnya tidak boleh lengkap. Salah satu harus hilang ya, entah subjek, entah objek. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman. Tapi lebur sama conjunction which-nya itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di hari ke-10 gitu ya. Kalau yang delta ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan ada Lovelace merupakan wanita pertama untuk menulis sebuah program komputer. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama ya. Antara Charlie atau Delta, seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada use, subjeknya adalah most classical musicians. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik di situ terjatuh setelah neither electronic instrument. Nah, neither tadi gandengannya adalah nor ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, most classical musicians use neither electronic instruments nor synthesizers. Jadi kalau diartikan, hampir semua musisi klasik tidak menggunakan instrumen elektronik atau juga synthesizers. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, dan juga Delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata occurs, artinya terjadi. Subjeknya bankruptcy ya. Ada conjunction where, subjeknya adalah more debt. Predikatnya adalah is incurred. Setelah titik-titik ada predikat lagi yaitu are acquired, subject assets. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction lagi, teman-teman. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D yang conjunction ada dua ya, antara Charlie atau Delta. Kalau alpha itu preposisi, kalau Bravo itu keterangan. Nah, kita butuhnya conjunction, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat di soal, di situ ada kata more, itu adalah petunjuk teman-teman ya. Gandengannya adalah than. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan dalam pasar finansial, kebangkrutan terjadi ketika lebih banyak hutang itu dimiliki gitu ya daripada aset-aset yang didapatkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary can. Verbnya adalah change. Subjeknya octopuses. Ini adalah inversi teman-teman. Karena ada di depan itu not only ya. Negative adverb dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya. Maka menjadi penanda inversi. Nah, di setelah koma itu ada predikat lagi can alter, subjeknya adalah they. Nah, berarti kalimat ini kehilangan satu conjunction. Di depan sendiri ada not only, gandengannya adalah but also. Sudah ada also-nya, hanya tinggal nyarikan but-nya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, tidak hanya gurita itu bisa merubah warna mereka, tapi mereka juga bisa merubah tekstur tubuh mereka untuk menyatu dengan lingkungan mereka seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, bravo, dan juga delta. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah composition, kemudian hati-hati ya, that-nya itu bukan conjunction teman-teman, karena setelahnya tidak ada subjek predikat. Nah, kalau ada that of, that-nya itu adalah kata ganti, artinya itu teman-teman. Gitu ya. Nah, kalimatnya berarti sudah lengkap, titik-titik terletak jatuh setelah kata the same. Teman-teman masih ingat the same gandengannya adalah us ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the composition of Earth's atmosphere is almost exactly the same as that of Mars. Jadi komposisi dari atmosfernya bumi itu hampir sangat mirip gitu ya, atau hampir sama dengan komposisi dari atmosfernya Mars. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta ya. Kita cek bersama antara Bravo atau Delta. Seperti biasa dicari dulu predikat. Di situ ada kata encompass. Encompass itu sama dengan cover, teman-teman. Mengcover gitu ya. Subjeknya adalah the Himalayas, pegunungan Himalaya gitu ya. Nah, tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada both, gandengannya both adalah and. Nah, berarti gandengannya ada yang delta, gitu ya. Nanti kalau dibaca, the Himalayas, a mountain range in Asia, encompass both Nepal and Bhutan. Jadi Himalaya, sebuah pegunungan di Asia, itu mengcover atau mencakup eh, Nepal dan juga Bhutan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Bravo. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya the Nile River. Nah, ada predikat is. Nah, subjek sama conjunction jadi satu, yaitu that itu, teman-teman. Ya, jadi keunikan conjunction that yang artinya yang, dia bisa merangkap sekaligus menjadi satu conjunction sama subjek. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di situ setelahnya is ada larger. Itu kan komparatif, teman-teman ya. Temannya more. Nah, gandengannya adalah than. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D yang pakai then cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the Nile River is the longest river in the world, with a length that is larger than that of any other river on earth. Jadi, Sungai Nil itu merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang yang lebih panjang daripada panjangnya sungai yang lain manapun di bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata is, subjeknya an enzyme. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Kalimat sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik ada both yang gandengannya adalah and. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, an enzyme is a biological catalyst accelerating chemical reactions both with specific substrates and with optimal temperature and pH conditions. Jadi sebuah enzim merupakan sebuah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia eh, dengan substrat-substrat tertentu dan juga dengan suhu optimal dan eh, kondisi keasaman optimal seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga Bravo. Kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata taught, verb 2 ya itu, dari kata teach, mengajar gitu ya. Subjeknya adalah the physicist Richard Feynman. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata taught ada kata but yang harus menghubungkan dua yang sama. Nah, berarti sebelumnya ini harusnya juga ada verb 2, teman-teman. Predikat juga gitu ya, karena ada fanboys but di situ. Nah, dan dia pakai also, yang mana gandengannya but also adalah not only. Jadi cari not only verb 2. Oke, nah berarti jawabannya yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau ini kayak yang dicontoh tadi ya. Nanti kalau dibaca, between 1961 and 1971, the physicist Richard Feynman not only published numerous influential papers, but also taught countless students at Caltech. Jadi antara tahun 1961 dan 1971, ahli fisika Richard Feynman itu tidak hanya mempublikasikan banyak sekali penelitian-penelitian yang berpengaruh, tapi juga mengajar banyak sekali mahasiswa di Caltech. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga delta. Kita cek bersama. Ada juga Bravo, Alpha, Bravo atau sorry, yang tadi maaf teman-teman, Delta sama Alpha aja, yang Bravo yang tadi ya, maaf. Nah, di situ ada predikat pinpoint, subjeknya GPS Navigation Systems. Kemudian, nah hati-hati that-nya itu bukan conjunction karena setelahnya ada of, itu kata ganti teman-teman. Sebelum titik-titik ada kata more, gandengannya adalah then ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, GPS navigation system pinpoint locations with greater accuracy than that of traditional maps. Jadi eh, sistem navigasi GPS itu menunjukkan lokasi dengan akurasi yang lebih besar daripada navigasi sistem navigasinya peta tradisional seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi phrasing yang terakhir ya, teman-teman, yaitu tentang gandengan kata. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sambil saya absen dulu ya. Boleh ditulis, boleh disampaikan lewat mic.
Oke, sudah saya absen, teman-teman. Ada pertanyaan sepertinya tadi dari Miss Lintang Ratu. Sir, balik ke nomor 9. Nomor 9, sebentar ini ya kalau nggak salah ya, nomor 9, teman-teman. Sebentar. Ini nomor 8, maaf. Nomor 9, oh ini. Sir, balik ke nomor 9. Bolehkah jika not only pada kondisi tertentu dibalik jadi only not? Jawabannya tidak bisa karena urutan materi kita kemarin, teman-teman. Teman-teman boleh cek materi kita kemarin di bagian keterangan ketika menjelaskan adjektif. Nah, jadi sebelumnya determiner itu kan boleh diikuti 3 jenis keterangan ya. Jadi urutannya itu adalah not-nya dulu, yaitu adverb of negation. Baru setelahnya adverb of distinguishing. Contohnya only, contohnya even. Jadi ada urutannya sendiri. Jadi not even bukan even not gitu ya. Not only bukan only not seperti itu. Jadi not only itu ya. Atau memang sudah gandengan dari sananya. Nah, tapi kalau untuk bab ini not only itu sudah dianggap jadi satu. Gitu ya. Jadi memang urutannya not only, tidak boleh dibalik seperti itu. Oke, you're welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada. Oke deh. Kalau gitu kita tutup, teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.